Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh dan binisbuh, para asatidz dan asatidah, dan segenap jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 1 Juli, ya, bertepatan dengan hampir di penghujung bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan bab kita yang ke-9 tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah. Jadi bab kita ini sudah mencapai bab yang ke-9 tentang sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah itu dan bagaimana kaifiyahnya, dan tentunya kita akan membacakan dari hadis per hadis yang disampaikan oleh dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang pertama dari sholat tatawwu atau hadis yang ke-374 bab yang ke-9, An Rabi'ah ibni Malik al-Aslami. Dari Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, sal itu bahasa Arabnya mintalah kepadaku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi ini sahabat Rabi'ah bin Malik ini mendapat keutamaan, ya, ngobrol sama Rasulullah, kanjeng Nabi disuruh minta sesuatu. Sal, mintalah. Ini kalau panjenengan di hadapan Nabi waktu itu, Pak, ditanya minta apa ya? Kalau kita mungkin minta dunia, minta ini, minta itu. Tapi sahabat yang mengatakan, sal faqultu as'aluka, aku mohon kepada Allah untuk dapat menemanimu, murafaqataka fil jannah, untuk menemanimu wahai Rasul di surga nanti. Jadi kepengen surganya niku gabung satu tempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, au ghairu dzalik. Ya. Apakah tidak minta selain itu? Dialihkan maksudnya. Siapa tahu nanti ada geseran yang lain. Faqultu huwa dzaka. Aku menjawab, hanya itu saja yang aku inginkan ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, qal fa'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Maka bantulah aku untuk memperbaiki dirimu dengan banyak melakukan sujud. Ini hadisnya sangat sederhana, percakapannya niku simpel sekali, tetapi maknanya niku luar biasa. Kalau kita mempelajari kalimat per kalimat, seolah-olah Nabi itu memberikan semacam stimulus atau dorongan supaya sahabat itu mau meminta apa. Padahal minta kepada Allah apa coba? Minta kepada aku, nanti aku sampaikan. Maksudnya aku doakan kepada Allah. Sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang diminta Nabi itu hanya menemani. Yang diminta sahabat Rabi'ah ini pengen berbareng sama Nabi di dalam surga. Maka Nabi mengalihkan lagi, au ghairu dzalik, mungkin yang lainnya.
Ini kalau minta kayak gitu kan kabeh masuk surga. Huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, bantulah aku, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya, bantulah aku untuk senantiasa membantumu dengan memperbanyak sujud. Ini dalil menunjukkan menurut para banyak sahabat dan juga para ulama setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa salah satu hal ibadah yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah menjaga sholatnya. Di sini bikasratis sujud, sholat sujud yang banyak. Kita kalau sujud yang wajib kan cuma berapa Pak? 17 sujudnya. 17 sujud. Berapa kali coba dilihat? Cuma berapa? Kalau yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di sini Allah Rasul menyebutkan bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Berarti tentunya selain yang sholat wajib. Nah, nanti kita akan jelaskan apa saja yang utama, yang diutamakan. Maka dalam kaidah-kaidah fikih, yang sujud yang pertama yang wajib adalah sujud dalam sholat fardu. Nah, itu sholat fardu niku jenengan emut-emut Pak. Jumlah rokaatnya sama sujudnya niku sama lah atau lebih banyak sujudnya? Lebih banyak sujudnya. Nanti dihitung berapa kali dalam 17 rakaat. Kemudian selanjutnya wa'an ibnu Umar radhiyallahu anhu, keterangannya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qal, berkata, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku banyak menghafal. Maksudnya di sini menghafal itu memelihara, menjaga dari Nabi itu asyra raka'atin. Ada 10 rakaat. Yang di sini disebut namanya salat rawatib. Salat yang mendampingi salat fardu. Perhatikan ada asyra raka'atin. Ada berapa? 10 rakaat. Artinya sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu tidak pernah meninggalkan 10 rakaat ini. Yang pertama raka'ataini qabla adz-dzuhri wa raka'ataini ba'daha. Nanti ada versi yang lain. Ini yang pertama, kalau mengikuti hadisnya Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Sampai berapa tadi? 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib fi baitihi, di dalam rumahnya. Jadi Nabi itu sering kalau pada maghrib salat ba'diyahnya itu tidak di masjid, tapi pulang kemana? Ke rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahuma raka'ataini ba'dal jum'ah fi baiti. Ini menunjukkan 10 rakaat saja Pak. Jadi 2 zuhur ini ada qabliyah, ada ba'diyah. Ini asarnya enggak ada. Di hadis ini kalau mengikuti pendapat Abdullah ibnu Umar, tidak ada apa? Salat qabliyah asar. Jadi beliau melihat Nabi, bahkan diwanti-wanti sama Nabi memelihara mengikuti 10 rakaat saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maghrib dan isya itu dilaksanakan fi baitih, di rumahnya. Nanti pakai yang mana, Ustaz? Nah, ini kita sebutkan di sini. Boleh menggunakan yang hadisnya Abdullah bin Umar, monggo. Ini hadisnya muttafaq alaih. Ya, hadisnya juga Bukhari dan Muslim. Kemudian dari lafaz Imam Muslim di hadis yang sama, tapi ada lafaz tambahan.
Wali Muslim kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Menurut jalur riwayat Imam Muslim disebutkan sebagaimana berikut, Nabi apabila fajar telah terbit, maksudnya hampir masuk sholat subuh, tidak melakukan sholat sunnah kecuali hanya 2 rakaat saja yang ringan. Jadi qobliyah itu subuh itu nggak perlu panjang-panjang, Pak. Bacaan suratnya juga nggak perlu panjang-panjang. Kita lanjutkan di hadis yang lain. Adapun dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tadi hadis dari Ibnu Umar 2 rakaat, tapi di sini dari Sayyidah Aisyah, beliau melihat sendiri Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 sholat sebelum zuhur dan sebelum subuh ini, masya Allah, utamanya sangat luar biasa. Nanti kita ambil pendapat-pendapat yang mana yang lebih rajih. Kemudian masih dari Sayyidah Aisyah, wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri, muttafaq alaih. Tiada suatu pun di antara sholat sunnah yang sangat diperhatikan oleh Nabi selain dari sholat 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Ini subuh ini memang luar biasa, Pak. Jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun sehari kalau bisa sebelum azan itu panjenengan sudah berada di dalam masjid. Syukur-syukur bisa sholat tahiyatul masjid, nambah nanti sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian apa? Yang utama setelah azan melaksanakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat qoblal fajar, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sangat luar biasa. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim, ini hadis yang sangat masyhur, wali Muslim, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah fajar, maksudnya sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Ini hadis sahih dari riwayat jalurnya Imam Muslim. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang paling kaya, ini bukan Bill Gates, bukan siapa lagi itu, tokoh-tokoh internasional yang sangat kaya raya, bukan, tapi orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah qabla subhi ya setiap waktu, setiap hari. Nah, ini luar biasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu Allah menyebutkan khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia dan isinya itu apa, Pak? Ya macam-macam. Kita lihat dunia itu isinya apa? Isinya manusia, isinya bangunan, isinya harta benda, dan semua yang di dalamnya itu dianggap mewah oleh manusia. Itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum fajar. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan ketika Nabi perang itu sampai kesiangan. Nabi itu sampai bangkong kesiangan, Bilal pun bangun. Bagaimana Nabi? Ini sudah terang, karena waktu itu sudah waktu duha. Matahari sudah sangat utuh di atas. Kata Nabi, adzan, suruh adzan.
kemudian apa? Nabi melaksanakan dulu Pak salat sunnah di qobliyah, baru melaksanakan apa? Subuh. Ini sampai istimewanya nggak mau ninggalkan. Kemudian di hadis yang berikutnya wa an ummi Habibah ummil mukminin. Dari Ummu Habibah, ya, salah satunya istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu an, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim wa fi riwayah tatawwu'. Bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat setiap siang dan malam hari, maka dibangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga. Nah, di sini yang dimaksud tadi kan jumlahnya 10 Pak. Kok nambah 12? Sebagian meriwayatkan menggunakan hadis tadi yang di atas, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi asar lagi-lagi tidak ada salat qobliyahnya. Di sini nggak disebutkan. Kemudian Walid Tirmidzi wa nahwuhu wa zada. Dari Imam At-Tirmidzi telah mengetengahkan pula hadis yang sama dan di dalamnya ada tambahan arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salatil fajr. Nah, ini yang dimaksud itsnatai asyrata rakaatan tadi 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini kita melaksanakan sholat sunnah niki mawon bisa istiqomah tiap hari. Sampun istimewa. Ya, sampun. Jadi nggak usah mencari sunnah-sunnah yang terlalu jauh Pak. Karena sunnah-sunnah yang lain itu kayaknya belum tertangani. Ini yang di dekat kita yang mendampingi sholat saja ini sudah luar biasa. Dengan catatan istiqomah setiap hari. Walil khamsati anha. Menurut Imam Khamsah, 5 imam, melalui jalur Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin, man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar. Bahkan menurut imam mazhab yang 4, imam hadis yang 4, ya, barang siapa yang menjaga, kata beliau dari Ummu Habibah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Tambahan lagi, tadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat. Sekarang yang 2 rakaat tambah jadi 4. 4 sebelum dan 4 setelahnya. Istiqomah di situ, harramahullahu ta'ala 'alan nar. Maka Allah mengharamkan baginya atas neraka, atas dirinya. Ini insyaallah. Jadi dengan catatan sholat zuhur saja ini sudah menutup atau Allah mengharamkan diri kita yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan-keutamaan kenapa salat sunnah itu dipentingkan, karena salah satunya sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dari hadis jalur yang lain, lagi-lagi dari Abdullah ibn Umar, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, shalla arba'an qabla al-asri, yang mana orang tersebut sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini diriwayatkan oleh rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu, ya, Ibnu Khuzaimah. Jadi tambahannya kalau dari asar adalah 4 rakaat.
Kemudian an Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Nabi mengatakan, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian Nabi mengucapkan pada yang kalimat ketiga, liman syaa, bagi yang mau, karahiyata ayyattakhidhaha an-nasu sunnata, karena beliau tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang dilestarikan. Maksudnya apa? Sunnah itu menjadi hampir mendekati kewajiban. Di sini menunjukkan Nabi juga waktu itu menyuruh para sahabat melaksanakan sholat sunnah qoblal maghrib. Tetapi ada kalimat liman syaa, bagi yang mau, bagi yang menghendaki. Karahiyata ayyattakhidhahan nasu sunnah. Beliau takut laki-laki yang qoblal maghrib, qobliyah maghrib itu menjadi sunnah, yang sunnah itu nanti membebani umat manusia. Kalau ikuti perintah-perintah sholat kita nih Pak, benar yang disampaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta keringanan wahai Muhammad 50 waktu menjadi berapa? 45 terus sampai terakhir berapa? 5. Kita bayangkan Pak, kalau 50 waktu itu diterima sampai oleh Nabi tanpa istilahnya diprotes sama Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, mungkin seperempat jam, 15 menit sekali kita melaksanakan salat. Kira-kira Pak Khalid bisa kerja ya? Baru duduk depan komputer, ada salat dulu, istirahat, baru mau makan, adzan lagi. Per 15 menit kata para ulama, dihitung. Kalau 50 waktu, ini kita 5 waktu. 5 waktu saja sudah banyak yang bolong, ya, alias tidak jamaah di masjid. Sholatnya sholat, tapi sholatnya tidak jamaah. Nah, ini menjadi barometer ukuran kita nanti. Kenapa istilahnya kita lebih mengutamakan kadang-kadang sesuatu yang sunnah, tapi yang wajib justru ditinggalkan. Salah satu madhab yang mewajibkan sholat jamaah itu Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi itu wajib sholat sholat jamaah di dalam masjid untuk laki-laki. Imam Syafi'i mengatakan masih sunnatun muakkadah, sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Mengingat apa? Mengingat hadis tentang perintah ya Nabi itu menyuruh orang sholat di masjid, yang nggak mau sholat hampir-hampir beliau akan bakar itu rumah. Ini kalimat ancaman itu sebenarnya kalau menurut para sahabat, para ulama, kalau ada ancaman dari Nabi itu saking pentingnya, saking hampir-hampir mendekati wajib. Makanya kalau bisa tidak ada alasan lagi tidak sholat jamaah kecuali sakit. Nabi memang udzur sakit, Nabi tidak jamaah di rumah. Tetapi Nabi masih memperhatikan sahabat yang sholat itu gimana. Yang imam siapa diperhatikan sama Nabi. Artinya pentingnya sholat itu kenapa? Nabi itu sangat menghargai, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Ibnu Hibban, hadis yang sama. Ini Rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Menurut Ibnu Hibban, dalam Sunan Ibnu Hibban ada tambahan hadis itu bahwa Nabi juga sholat qabliyah maghrib. Berapa rakaat? Rak'atain. Dikatakan khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Sebelum apa Pak? Maghrib. Jadi kalau ada yang mau sholat qoblal maghrib nggak apa-apa, dengan catatan jangan lama-lama. Nah, misalkan ada pertanyaan, kalau misalnya kita lagi sholat sunnah, entah itu tahiyatul masjid, qobliyah, ya kan? Kalau ba'diyah enggak, kalau qobliyah misalnya. Kemudian
karena waktunya sudah masuk misalnya untuk iqamah, maka muadzin mengumandangkan apa? Iqamah. Jenengan masih dapat takbir pertama Allahu Akbar, bahkan mungkin baru rukuk pertama. Ini gimana caranya? Nah, saya lihat kebanyakan di antara para jamaah sekalian ketika azan, iqamah dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Harusnya gimana Pak? Kita kondisi sujud, kondisi ruku atau i'tidal barangkali itu langsung dibatalkan. Tapi saya lihat, belum sempurna Pak. Kemudian dilaksanakan sampai selesai. Di sini sudah waladhdallin. Ini nggak boleh. Jadi menurut pendapat beberapa mazhab semua mengatakan dibatalkan dan kemudian apa? Langsung bergabung dengan sholat jamaah bersama imam. Dan itu mengikuti dari awal mulai takbiratul ihram. Bahkan sebagian para ulama mengatakan yang ketinggalan Fatihah. Ketinggalan Fatihah itu sebagian ada yang dikatakan sudah batasannya masbuk karena tidak ikut takbiratul ihram karena rukunnya dan baca surat Al-Fatihah. Tapi pendapat jumhur yang paling kuat adalah salah satunya man adraka rak'atan, ya, ruku'an faqad adraka rak'atan. Barang siapa yang menemukan satu rukuk, masih rukuk ini, panjenengan takbir Allahu Akbar ngikut rukuk, walaupun kemudian langsung i'tidal, panjenengan sudah dapat satu rakaat. Ini yang masyhur pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan. Wali Muslim an Anas, dari riwayat Imam Muslim melalui Abdullah ibnu Abbas, kemudian disebutkan berikutnya, kami melakukan salat, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubisy syams. Kami melakukan salat sunnah 2 rakaat sesudah matahari terbenam. Maksudnya Pak, setelah salat maghrib. Wa kana an-nabi yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Jadi salat sunnah itu dilakukan sesudah matahari terbenam. Berarti niki sudah masuk napa Pak? Salat maghrib. Padahal ada perintah Nabi dilarang sholat 3 waktu dan menguburkan jenazah. Masih enggak? Yang pertama, ketika matahari akan terbit. Nah, itu sudah waktu mulai di atasnya syuruk. Sudah sebelum syuruk itu. Kalau syuruk sudah boleh. Sebelumnya itu Pak. Itu maka dikatakan dilarang sholat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Kemudian di tengah-tengah hari yang terik, waktu istiwa, 30 menit sebelum adzan sholat duhur. Ini dilarang untuk sholat sunnah apapun dan juga dilarang memakamkan jenazah. Dan yang terakhir ketika terbenam matahari. Artinya belum masuk maghrib. Makanya kan jenengan kalau sholat asar jangan terlalu mepet waktunya Pak. Kalau bisa, apa? Nah, di awal waktu ya, tentunya di awal waktu ya jam 3 itu sudah adzan. Jangan mengkuai. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika matahari sudah hampir tenggelam, sudah merah meganya tidak mau tenggelam, jenengan baru melaksanakan sholat asar. Nah di sini Nabi mengatakan, maaf, Anas bin Malik, ya, dan Abdullah ibn Abbas mengatakan, yarona Nabi, wa kana Nabi yarona. Nabi melihat kami, falam ya'murna, beliau enggak memerintahkan kami, walam yanhana, dan tidak pula memerintahkan atau melarangnya. Dan ini sedikit ada perbedaan ya secara hukum. Kemudian turunlah hadis yang lain yang tadi mengatakan 3 waktu yang dilarang untuk sholat dan menenangkan jenazah. Maka gugurlah hadis yang di sini sehingga para sahabat dan para ulama mengambil istinbat hukumnya adalah beliau sangat berhati-hati tidak melaksanakan sholat sebelum matahari atau menjelang matahari terbenam. Kemudian wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini allataini qabla salati subuh.
Nabi meringankan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Ya, hatta inni aqul, sampai aku menduga, sehingga aku menduga bahwa beliau itu hanya aqra'a bi ummil kitab. Sampai aku mengatakan, menduganya Nabi kayaknya mau cuma baca Al-Fatihah saja, tidak pakai baca surat. Dan ini yang dikatakan rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Saking ringannya, Pak, beliau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu seolah-olah menurut Aisyah itu melihat, aku menduga Nabi itu cuma baca Fatihah saja. Ya, hampir tidak membaca apa? Surat-surat pendek. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Artinya di sini bukan berarti Nabi nggak baca surat. Mungkin Nabi baca surat, tapi mungkin beberapa ayat. Atau mungkin yang paling pendek itu surat apa? Al-Kautsar. Jadi saking pendeknya waktu antara beliau berdiri dengan rukuk dan itu selesai, itu hampir-hampir Aisyah mengatakan itu Nabi seolah-olah hanya sholat membaca surat Al-Fatihah saja. Saking ringannya. Nah itu. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr. Nah, ini ternyata di sini Pak rumusnya nih. Apa yang dibaca Nabi kok sampai ringan banget ini? Menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi itu salat 2 rakaat fajar atau sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun. Surat apa berarti? Al-Kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan juga surat Al-Ikhlas. Rawahu Muslim. Jadi ini yang disunahkan. Jadi kalau bisa salat sunnah qobliyah subuh itu cukup Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu 2 surat itu kenapa digandengkan? Karena yang pertama ya menyerukan kepada orang-orang kafir untuk bertauhid, membedakan kita dengan orang-orang kafir. Yang kedua, Al-Ikhlas, surat tentang bab tauhid, bahwa kita mengisbatkan Allah lah zat yang maha tunggal dan esa yang berhak disembah. Selain Allah nggak boleh. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri ittaja'a ala shiqqatil aiman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi apabila telah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat subuh, salat sunnah 2 rakaat subuh, ittaja'a, berbaring, miring, ala shiqqatil aiman, berbaringnya pada lambung sebelah kanan, berarti miring kanan. Jadi boleh Pak, kita tidur-tiduran enggak apa-apa. Di sholat qobliyah dilaksanakan di masjid atau di rumah berbaring. Kalau memang capek sambil menunggu apa? Saya menunggu adzan iqamah sholat subuh. Itu Nabi sering melaksanakan ittaja'a ala shiqqatil aiman. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'ataini qabla as-subhi, qabla salati as-subhi falyattaji' ala janbihi al-ayman. Nah, ini perintah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian telah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, hendaklah ia berbaring pada lambung kanan. Ini hadis rawahu Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan juga menilainya sahih. Jadi di sini Nabi juga memerintahkan. Kenapa Pak? Supaya kita nggak langsung pulang. Kalau biasanya pulang atau mungkin ketiduran, jadi rebahan saja. Ya, disuruh untuk berbaring ala janbihil ayman. Tapi saya lihat sekarang jarang ya kita melaksanakan seperti itu. Setelah salat
salat adzan kita biasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian apa Pak? Malah kadang-kadang kita baca Quran, ya, malah baca kita zikir. Kalau ngikuti hadis ini kita disuruh, diperintah Nabi untuk berbaring di sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana thoriqah atau cara kaifiyah salat sunnah. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashita ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka jika di antara kalian takut, ya, khawatir datang salat subuh, ini salat malam yang menjelang subuh ini, thuluthul lail, sepertiga malam, ya, mungkin kelamaan takutnya, dua-dua saja kata Nabi. Tapi jika kemudian kamu takut, ya, datang waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir, ya, dan semua sholat yang dilakukannya. Jadi salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah sholat witir. Kalau sudah dilaksanakan di awal sebelum tidur, maka setelah tahajud di akhir itu menjelang sholat subuh, tidak lagi witir, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah, di sini jika kamu melaksanakan sholat sunnah dulu, witirnya belum, segera dipungkasi. Salah satu dari rakaat 2 rakaat tadi, salah satunya dilaksanakan apa? Witir. Khawatir nanti masuk subuh kita belum sholat witir. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaihi. Walil khamsah, dari riwayat imam yang 5, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, salatul laili wan nahari masna masna, wa qala an-Nasa'i hadza khata'. Imam Nasa'i itu mengatakan ini salah atau keliru. Menurut Imam 5 mengatakan salat sunnah baik siang maupun malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi menurut Imam An-Nasa'i mengatakan hadza khata'un, ini salah atau keliru. Nanti kita jelaskan bagaimana yang seharusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhi salatul lail. Ini yang disampaikan oleh para ustadz. Sesungguhnya seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu itu adalah sholatul lail, sholat di waktu malam hari. Di dalamnya ada tahajud, di dalamnya ada istikharah, ada tasbih dan sebagainya. Itu sholatul lail. Tapi yang dikatakan yang utama adalah sholat tahajud. Ya. Idulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhur wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan, bertahajudlah kamu sebagai tambahan salat sunnah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya Allah menempatkan engkau di posisi maqam, tempat yang paling mulia, yang terpuji. Kapan Pak? Nanti. Termasuk di dunia, jenengan akan dikasih banyak kemudahan. Di dunia akan banyak dikasih solusi dari permasalahan. Dan nanti di akhirat kita menempati maqam mahmuda, tempat yang terpuji, yaitu orang-orang yang ahlus shalah, orang-orang yang ahli shalah. Kalau di surga ada jannah, ada pintu babur rayyan, nanti juga ada pintu tentang babus shalah, ada pintu khusus orang-orang yang ahlus salat. Makanya Allah mengatakan bahwasanya fawailul lil musalli, celakalah orang-orang yang salat itu, alladzina hum an salatihim sahur, yaitu orang-orang yang salat, maknanya tapi mereka lalai. Lalai apa Pak? Sholat tapi waktunya diabaikan, sholat tapi pikirannya gerambiang, sholat tapi tidak khusyuk, sholat tapi apa?
keinginannya supaya menjadi ria'an nas, supaya dipuji oleh manusia. Ini termasuk alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai, salat tapi lalai. Nah, di sini. Kemudian dari wa'an Abi Ayyub Al-Ansari. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini salah satu sahabat Pak, yang wafat di daerah Turki di bawah benteng Konstantinopel. Makamnya sudah ditemukan di zaman Muhammad Al-Fatih waktu itu. Karena beliau yang ingin membuktikan yaitu bahwa benteng Konstantinopel itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, latuftahanal Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin di saat itu, fala ni'mal jaish dalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan yang dipimpin oleh pemimpin saat itu. Sehingga pertama kali yang menyerang Konstantinopel, benteng yang berusia 1100 tahun, kokohnya seperti yang dipakai oleh Erdogan ya, itu bentengnya masih ada, sangat kuat sekali, kedalaman paritnya, kemegahan temboknya itu tidak tertembus. Itu berusaha menyerang ke sana, tapi ternyata apa? Qadarullah, beliau wafat di bawah tembok Konstantinopel, syahid. Kemudian diikuti oleh setelah-setelahnya, termasuk ayahnya Mehmed atau Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Murad yang kedua. Nah, baru kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih yang pertama, yaitu yang bisa menaklukkan benteng itu tahun 1453 Masehi, 1453. Saat itu Indonesia masih dikuasai oleh satu kerajaan Hindu. Apa Pak? Kerajaan apa? Majapahit. Antara Singosari dan Mojopahit itu waktu itu. Di sana sudah Islam sudah menaklukkan benteng namanya Konstantinopel. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu telah ditetapkan untuk semua muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka melakukan salat witir 5 rakaat, hendaklah dia mengerjakan. Falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang ingin salat witir 3 rakaat saja, hendaklah dikerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Bahkan siapa yang ingin hanya witir 1 rakaat saja, supaya dikerjakan. Rahul Arba'ah Muntarbul. Jadi menahkan dari warajjaha an-Nasa'i wa waqfahu, dan dirajihkan oleh Imam An-Nasa'i. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini Pak, witirnya ini mau 5, mau 3, mau 1. Tapi Nabi kebanyakan melaksanakan kalau sebelum tidur itu 1. Ya, tapi yang paling sering adalah di 3 rakaat, sebagaimana sholat witir di saat sholat tarawih. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sholat-sholat sunnah ini. Dan kita cukupkan sampai di sini di hadis yang 394. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.